Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh bapak terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu, ya. Jadi linknya saja kalau berkenan, kalau enggak ya nggak usah. Kemudian semuanya untuk saudara-saudaraku terkasih, terima kasih atas doa baiknya untukku. Aku nggak bisa sebutkan nama kalian satu persatu ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tajuk kita kali ini adalah tantrum di Targum. Ya. Tantrum di Targum, ya. Yesaya 52:13, ya. Yesaya 52:13. Yesaya 52:13, ya. Kemarin kan aku sudah ngomong di tajuk yang kemarin, ya, ini masih rangkaiannya, ya, bahwa Yesaya 52:13 itu kacau kalau dinisbahkan kepada baginda Yesus, ya. Nah, sementara narasumber Kristen dalam perdebatan itu menggunakan Targum Yonatan, ya, dan itu aku bantah, ya, nggak pas, ya. Supaya tahu lebih jelasnya ya silahkan yang belum nonton dilihat dulu di kajian yang kemarin, ya, tentang Targum Yonatan. Nah, menjadi pertanyaan, kalau bukan Yesus, ya, kalau bukan Kanjeng Nabi Isa, lalu siapa? Nah, ini jawabannya. Siapa sebetulnya yang dinisbahkan di Yesaya 52:13 itu, ya. Terkait dengan hamba Tuhan yang menderita, ya. Ini dia hamba Tuhan yang menderita, ya. Jadi kita kalau mengkritisi harus memberikan solusi, ya. Kalau bukan baginda Yesus lalu siapa? Ini. Nah, jawabannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku lanjutkan, aku baca dulu komen yang masuk di YouTube, ya, sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya.
Pertama dari Gurum Endrukem, efek dari debat MYM akhirnya menantang Dondi Tan. Saya berharap sampean turun gunung. Siapa tahu saya diajak ikut menyiapkan materi. Oke, nanti tak ajak ya. Saya ingin melihat adegan dieret-eret ke depan papan tulis jilid kedua. Gara-gara melihat video itu akhirnya saya menemukan channel ini dan bergabung di sini. Oke, matur nuwun untuk Gurum Endrukem ya. Tapi sepertinya itu trouble juga, karena makanya ya untuk teman-teman Kristen cobalah sekali-sekali Anda mengundang Islam ya, jangan Islam saja mengundang kalian ya, nanti momoy nanti keluar ya, jangan Islam saja mengundang kalian. Ya sudah menjadi konsekuensi logis, yang namanya mengundang itu mesti menanggung semua biaya. Gitu loh. Kalau nggak punya duit untuk menggelar sebuah acara, ya nggak usah ngajak-ngajak. Gitu loh. Seperti gue kan sampai hari ini tetap mengatakan siapa yang bisa mengkomunikasikan keinginan gue untuk diskusi secara terhormat, secara akademis dengan Bapak Pendeta Mel Atok yang saya hormati, itu saya menawarkan dua. Saya maunya sih diundang beliau. Tapi kalau beliaunya tidak mau mengundang karena gagasan ini datang dari aku juga siap untuk mengundangnya gitu. Nanti bisa kita diskusikan. Cuman sampai sekarang belum ada yang bisa mengkomunikasikan beliau. Mungkin beliau juga kan ya bukan orang yang nganggur ya, artinya seorang pendeta level-level Mel Atok ya, Bapak Mel Atok itu tentunya ya sibuk gitu. Makanya tawaran ini masih tetap terbuka bagi siapapun yang bisa menjadi EO diskusi di antara kami gitu ya. Begitu juga kasusnya antara Kang Mas Donditan dan Kang Mas MYM ini. Ya. Siapa yang mau menjadi EO-nya, karena biayanya itu ya seperti gue kan sudah bilang minimal ya 15 juta bisa, tapi ya untuk amannya 20 juta lah ya, sewa gedung ya, terus apalagi konsumsi namanya kita undang orang dan segala macamnya. Kan aku sudah bilang kemarin waktu Ayah Sophia menggelar perdebatanku dengan pendeta Emmanuel Siahaan, itu padahal nggak kita publis supaya nggak banyak orang datang, dan itu waktunya singkat, cuman berapa jam gitu ya. Itu untuk konsumsi makannya saja dengan orang yang jumlahnya terbatas itu 6 juta. Bayangkan kalau itu dipublis di Facebook dan semua pada datang, siapa membayarin? Ya memang begitu ya. Nah aku lihat sih perkembangannya ya, antara ajakannya Kang Mas MYM dengan Donditan, Kang Mas Donditan itu tersandung masalah siapa yang akan menjadi EO ya. Tentunya nggak salah kalau Kang Mas Donditan bilang yang mengajak, yang menantang dalam tanda kutip, ya itu yang menjadi EO. Kalau nggak punya duit ya nggak usah. Gitu ya, gitu Kang Mas Gurum Endrukem ya. Nggak tahu pertemuan saya dengan beliaunya itu sudah berapa tahun lalu, aku juga lupa itu ya. Dan aku belum bermain di dunia virtual, baik itu YouTube juga, apalagi YouTube, Facebook pun belum itu ya, nggak tahu tahun berapa itu. Oke, Kang Mas Didi Riyadi, saya sangat setuju kalau Yesaya ini harus dari pihak Yahudi dan Kristen yang diskusi, mantap ya. Jadi kita tidak punya kepentingan apapun di situ ya. Kemudian, oh iya, maaf tadi malam ada kendala teknis, diunggah jam 4, jam 5, jam 6, jam 23 malam itu belum terunggah. Jam 12 katanya kira itu, belum terunggah. Ya, gue nggak tahu ada kendala apa ini. Ya, ada kendala apa di wifi-nya ini. Jadi maaf atas keterlambatannya ya. Baru jam 12 malam, ya hitung aja berapa jam tuh. Biasanya 15 menit terunggah dia. Tadi malam itu dari mulai jam berapa kira tuh? Jam mulainya. Iya, mulai diunggah jam berapa? Maghrib itu ya sampai jam 12 malam baru terunggah. Jadi maaf kalau ada keterlambatan. Ya itu faktor teknis yang nggak bisa gue siasati gimana caranya ya.
Oke, terima kasih Kang Saran Gipari langsung menyimak begitu tayang. Upload tengah malam, Gus. Sebetulnya nggak tengah malam, kendala teknis seperti tadi itu. Nggak tahu apa mau ganti lagi nanti providernya, nggak tahu lah ya. Gispati, alhamdulillah Pak Lu baru nyimak. Tadi malam ketiduran, salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih. Tuh, lampunya hidupin tuh yang satunya tuh, kok peteng banget aku. Kemudian Bobby Kucing, bener ya. The best of the best, Tanjung Priok Cilincing hadir. Oke, matur nuwun. Soleha kita Rahani Junaidi matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Guru Bandung baru hadir. Oke. Kemudian Cain salam satu Tuhan. Oke. Gedang Godok. Dilema di antara menjadi Mesias dan penembusan dosa waris. Ya, ketika Yesus mati di salib artinya dia bukan Mesias. Di saat yang sama ketika Yesus mati dia telah menebus dosa manusia gitu. Oke, terima kasih Gedang Godok. Kemudian Pak Ikhwan Tamin, salam Isra, terima kasih. Reza Rahardian, namamu bagus lagi ya. Cocok Pak. Oke, aku juga nggak tahu apanya yang cocok. Terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak review Targum Yonatan ya dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih Mas Oskis. Ini dari saudara kita Kristen Unitarian atau Kristen Tauhid ya. Mohon izin menambahkan ya Gus, monggo. Untuk memahami Yesaya 52 dan 53 kita perlu mulai setidaknya dari Yesaya pasal 50. Karena Yesaya 52 dan 53 ini adalah kelanjutan dari pasal sebelumnya. Di Yesaya 50 ayat 1 itu dijelaskan bahwa bangsa Israel dijajah bangsa lain karena kesalahan mereka sendiri. Sehingga di Yesaya pasal 52:13 ada saat di mana si hamba Tuhan atau bangsa Israel ini akan berhasil lepas dari penjajahan dan dimuliakan oleh Tuhan YHWH. Padahal di mata bangsa lain menurut Yesaya 52:14 Israel ini tampak buruk rupanya karena Israel ini kan statusnya sebelum dibebaskan adalah bangsa yang wilayahnya kecil dan jadi jajahan bangsa asing. Ya, sehingga wajar bila setelah bangsa Israel ini dibebaskan oleh YHWH ya, maka para raja goyim itu artinya orang di luar Israel ya, non Israel akan mengatupkan mulut mereka karena tidak percaya dengan kabar ini. Yesaya 52:15-531 bahwa Israel telah berhasil dibebaskan dari penjajahan bangsa asing terhadap mereka, bahkan mereka dimuliakan YHWH. Jadi kalau kita cermati mulai pasal 50 hingga 53, maka hamba Tuhan yang menderita ini secara kontekstual merujuk pada kebangsaan Israel yang sebelumnya menjadi jajahan bangsa asing. Begini Kang Mas, secara substansi aku amat sangat setuju ya bahwa kita memang harus mundur. Ini kesalahan si pendeta itu tadi ya, si narasumber Kristen ya, dia bilang Yesus ya. Ya, seharusnya itu dibaca mundur ya. Jadi dua-dua lah ya. Yang Islam juga yang Kristen harus membaca karena ini ceritanya panjang. Ya, nggak hanya di satu pasal aja. Ini panjang ceritanya ya. Dia harus dibaca semua. Cuman Kang Mas, nanti aku jelaskan Kang Mas ya. Tapi substansinya aku agree, aku setuju kita harus mundur. Cuman mundurnya tidak bisa di 50. Itu masih debatable. Nanti aku akan mundur di 49-nya ya. Tentang hamba Tuhan itu siapa ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Oskis ya. Terima kasih. Oke. Oke, Kang Mas Oskis, terima kasih ya dari Kristen. Iya, mumpung aku ingat ya. Sekalian mumpung aku ingat, biasanya aku terlupakan itu. Ya, jadi bangsa Israel itu bangsa yang pernah dijajah oleh perbudakan di Mesir. Terus oleh Iran itu dulu namanya apa ya, lupa gue. Tapi itu apakah dijajah ya? Apa itu Iran dulu namanya apa? Persia. Tapi kalau ceritanya kan enggak, tapi enggak tahu ya pernah dijajah enggak sama Persia. Ketika bangsa Israel menjadi budak di Babel atau Babelion, Babel itu ya Babylon maksudnya. Ya, itu kan kemudian Babel dihajar sama Persia.
Atas kebijakan penguasa Persia, bangsa Israel disuruh pulang, gitu ya. Kemudian, nah ini jadi perdebatan, pernah nggak Yunani masuk menjajah? Ternyata tadi aku cari data pernah, cuman datanya di mana tadi aku lupa. Terus dijajah lagi sama Romawi, gitu loh. Jadi bangsa ini memang bangsa yang jatuh bangun dari penjajahan, ya itu. Terus kemudian ini mumpung aku ingat, jangan terus mengatakan di komentar tuh ada yang mengatakan Gus Beti itu Islam Yahudi itu tak cewer kupingmu gitu. Terus nanti ada lagi yang ngomong juru bicara Kristen Unitarian atau Kristen Tauhid. Terus ada bilang juru bicaranya Saksi Yehova. Enggak. Gue nggak bener itu semua. Yang bener gue ini adalah juru bicaranya kebenaran. Kebenaran itu siapa saja kalau bener ya bener, kalau salah ya salah gitu loh. Jangan terus bilang gue itu ada yang Islam Yahudi lah, ada yang bilang juru bicaranya Kristen Tauhid lah, juru bicaranya ya enggak bener itu ya. Oke. Kemudian Berat Hausal, dalam dunia literasi Yahudi ada kitab tafsir Torah nggak sih? Kalau ada kenapa nggak merujuk ke sana aja? Lah kemarin kan sudah dijelaskan gitu loh ya. Kemarin kan sudah dijelaskan. Ya, makanya dilihat. Oke. Aku sudah baca semua ya. Apa ada yang belum terbaca ini? Sebentar. Takutnya terlewati. Ya. Oke, sudah ya. Sudah aku baca semua dan terima kasih. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Jadi begini ya, aku sebelum masuk ke Torah, aku jelaskan dulu ya. Sorry, masuk ke Targum ya, Targum Yonatan. Jadi begini, ini Targum, ini mengulang saja ya sebentar ya. Terus ada Targumin, ya. Kalau ini Targum itu apa? Ya Targum. Kalau Targumin itu Targum. Ya. Ini artinya mufrad ya. Mufrad ini jamak dia. Ya, jadi kalau kamu ketemu Targum dan Targumin itu sama saja. Aku sudah jelaskan akhiran im ya. Itu kalau sama langit sama yim berarti langit-langit. Sama itu langit. Kalau kita samawati gitu ya, karena kan mereka satu rumpun semitik ya. Jadi Targumin itu seperti Eloah ya, itu menjadi Elohim, itu bukan berarti Elohnya banyak, bukan, Elohnya yang majestik, karena akhiran im dalam aturan main bahasa Ibrani itu bisa majestik, bisa pluralistik ya, tinggal konteksnya kemana gitu ya. Nah sekarang kita Targum itu seperti apa sih gitu ya. Kemarin sudah aku jelaskan, yang belum jelas silakan ke sana ya. Mana tuh ini anunya? Lapnya. Bentar. Ya. Targum. Ini bukan Targum, tapi substansinya seperti ini gitu loh maksudku. Ya. Targum itu substansinya seperti ini gitu ya. Cuman nanti masalahnya itu di bahasa ya. Oke. Gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kan nggak puasa ini. Oke, ini ya. Ini tafsir. Tafsir Jalalain. Nih ya, kalau sudah di pondok pesantren, kalau sudah megang ini keren sudah. Ya. Ini tafsir Jalalain. Ya, tuh. Sudah. Ini ada dua ini. Ini satunya. Ini jadi satu jadi dua. Tafsir Jalalain. Ya. Ya, ini tafsir Jalalain. Sudah tuh? Ini ya. Nah, ini taruh sana. Tafsir Jalalain. Ya, sama dengan ini. Ini panduan penerjemahan kalau itu Al-Qur'an ya. Ini panduan penerjemahan pelajaran lanjutan mengenai prinsip-prinsip penerjemahan Alkitab. Tuh? Cepat sini. Nih ya, penerjemahan Alkitab. Nah, ini ya. Penerjemahan Alkitab. Yang seperti ini taruh sana.
Itu substansinya sebetulnya ya itu ya targum gitu loh. Targum kemarin itu kan penerjemahan atau penafsiran kan. Kadang-kadang kan diterjemahkan dan ditafsiran. Sama seperti itu tadi, Al-Qur'an dan perjanjian. Gimana ini, sudah adzan maghrib. Memang waktuku nggak ada. Aku harus berbagi waktu dengan kesibukanku sehari-hari. Kita pending dulu ya. Aku sholat maghrib berjamaah dulu, nanti kita lanjut. Gue nggak tahu nih gimana aturan main TikTok ini ya. Apa ditutup dulu nanti dibuka lagi? Tolong kasih arahan, diketik ya. Gimana seharusnya ini? Karena memang waktunya mendesak. Aku harus berbagi waktu antara dakwah dan kesibukan sehari-hari ya. Gimana ini teman-teman yang di TikTok, tolong tunjukkan, aku nggak tahu tekniknya TikTok ini. Apa kita tutup nanti kita buka lagi sementara aku sholat, atau dibiarkan begini aja? Kalau di YouTube-nya ditutup aja tuh. Nanti kita lanjut ya. Ya teman-teman, aku sholat maghrib dulu, nanti kita lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah ba'da sholat maghrib, kita lanjutkan kajian kita. Aku ulangi lagi ya. Ini kitab tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran ya. Jalalnya itu lain, ain gitu sebetulnya. Jadi dua jalal gitu maksudnya. Ya. Nih. Mbak. Nih. Jalalain ya. Itu jilid ke 1, ini jilid yang kedua. Jalalain ya. Tafsir Al-Quran Jalalain ini. Jalalain. Oke, itu dari Al-Quran. Ini dari Injil ini ya. Tapi di sini dia menyeluruh, Alkitab disebutnya ya. Panduan penerjemahan pelajaran lanjutan mengenai prinsip-prinsip penerjemahan Alkitab. Diadaptasi dari Bible Translation and Introduction Course in Translation Principle Catherine Branwell. Nah, ini. Oke. Nih. Udah taruh sana. Jadi begini, apa yang aku sampaikan tadi, penafsiran Al-Quran ya, terus penafsiran Alkitab, itu substansinya ya sama dengan targum gitu loh. Cuman targum itu istilahan dari saudara kita Yahudi. Cuman bedanya nanti kalau targum itu kan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik ya. Dia diterjemahkan dan kemudian ditafsirkan dari bahasa Ibrani ke Aramaik. Gitu loh. Ya kalau Al-Qur'an ya tentunya karena itu bahasa Arab, tetap aja bahasanya Arabian. Cuman itu kan yang edisi untuk kita orang Indonesia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada masalah ini penerjemahan bahasa ini, gitu aja. Di asalnya sana ya, asal mulanya sana gitu loh. Itu kan kitab Jalalain itu kan di sananya itu ya bahasanya Arab. Jadi Al-Quran yang Arabiun ditafsirkan, diterjemahkan dalam versi bahasa Arab, nggak ada perubahan bahasa. Ya, kalau nanti Alkitab, ya itu repot lagi jelas no Alkitab itu, karena dia terjemah tafsirkan juga dalam berbagai bahasa gitu ya. Kita kembali ke sini aja dulu ya. Targum itu ya ada permasalahan bahasa di dalamnya, Ibrani dan Aramaik, diterjemahkan dan kemudian ditafsirkan, itulah targum. Jadi intinya, substansinya, bentar sana ini ya,
terjemahan yang aku bilang tadi itu ya, baik dari Al-Qur'an, penafsirannya juga baik dalam Alkitab ya. Itu ya bisa disebut targum gitu loh. Substansinya tapi ya. Cuman istilahan targum itu ada pada saudara Yahudi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Paham di situ? Artinya kalau ada orang bawa targum tuh yuk biasa saja gitu loh, nggak usah terus wah gimana apanya yang gimana. Orang targum aja kok bukan terus hebat, dan kita biasa seperti aku baca terjemahan tafsir Jalalain itu relatif, gue boleh setuju, gue boleh tidak setuju. Begitu juga terjemahan penafsiran Alkitab. Itu gue boleh setuju, gue boleh tidak setuju. Bukan sebuah kebenaran absolut ya. Al-Fatihah itu kalau diterjemah tafsirkan ya oleh 10 orang bisa menghasilkan 12 targum. Meskipun yang menerjemah tafsirkan 10 orang bisa menghasilkan 12 targum gitu, coba. Ya. Jadi kenapa? Ya yang namanya penerjemahan, penafsiran itu relatif, dia tidak absolut. Ya. Jadi bukan kalau sudah pegang targum terus itu kebenaran absolut yang mesti benar. Ini loh targum Yonatan, hamba yang menderita itu Mesia gitu. Orang itu boleh setuju, boleh enggak. Namanya aja penerjemahan ya. Apalagi santri-santriku di channel YouTube ini ya, aku ajarkan bahwa tidak ada feodalisme dalam pendidikan. Ya, yang namanya kiai, yang namanya ustadz, yang namanya romo, yang namanya pendeta, yang namanya siapapun tuh bisa saja salah. Kita menghormati beliau-beliau itu, ya, tapi bukan berarti kita selalu mengamini apa pemikiran beliau. Enggak. Makanya aku kasih jargon kalian Islam rasional. Kita harus menghormati tapi bukan berarti kita harus sepemikiran, enggak. Kita boleh berbeda pemikiran. Makanya aku bilang, ya jangan pernah takut untuk berpikir di luar kebiasaan, karena yang kebiasaan itu belum tentu benar. Tugas kita nih bukan menganggap yang biasa itu benar, bukan, tapi membiasakan yang benar. Yang benar itu kita biasakan, bukan yang biasa itu dianggap benar gitu loh. Ya. Jadi kalau ada orang bawa targum biasa saja, memangnya ada apa? Dan targum itu kan pemikiran orang. Kalau dia bawa targum Yonatan berarti dia berdebat dengan menggunakan otaknya Yonatan. Otaknya dia taruh mana ya nggak ngerti gue. Paham di sini? Ya. Kemarin gue jelasin tentang bagaimana perannya moderator, tapi di kolom komentar tidak ada yang komentari. Artinya itu lose contact. Kalian ya itulah sebetulnya kadang-kadang kalau aku ngisi kajian terlalu panjang juga ada yang lose contact. Padahal itu penting fungsi moderator. Tapi kan di kolom komentar nggak ada yang komentari. Ya, jadi hal yang penting kalau terlalu banyak digerocok juga kalian akhirnya otaknya mampet, nggak menjadi perhatian kalian. Maka sebetulnya kajiannya itu gimana nih ya? Apa setengah jam saja, nggak sampai 1 jam. Oke. Pendapat Oskis itu sangat bagus sekali karena dia dari Kristen yang Unitarian ya. Yang Kristen yang memposisikan Yesus itu sebagai ya manusia, ya nabi, tapi bukan Allah gitu ya. Sementara kalau yang debat itu, gue tuh kenal dia sejak dahulu kala. Sejak belum ada WA, pakai SMS, dia tanya tentang bagaimana Kanjeng Nabi Isa bikin burung itu ya, yang ada di Al-Qur'an juga. Dia tanya itu dulu, ya tak jelaskan gitu. Jadi saya tahu sejarah kehidupan dia mulai dari meniti karir yang masih mahasiswa atau apa gitu ya, sampai sekarang kan sudah keren gitu ya, sudah keren. Jadi gue tahu bener. Artinya gue tahu juga bahwa cara pandang teologis dia itu Tritunggal. Ya.
Tritunggal. Ya, Tritunggal yang memposisikan Yesus sebagai Allah. Ya, Yesus sebagai Allah. Nah, seharusnya kalau Tritunggal itu sulit untuk memposisikan Yesaya 52 itu kepada Yesus. Cuman mereka sudah dibekali yang namanya konsep duinatur. Ya, tinggal seperti sekakel, kapan mau hidup, kapan mau mati, kapan mau terang, kapan mau gelap, tinggal tekan aja. Kapan mau menjadi Allah, kapan menjadi manusia, tinggal tekan aja saklarnya gitu ya. Duinatur itu begitu ya. Karena di sini jelas tertulis hamba Tuhan yang menderita. Ya. Begini, hamba Tuhan, hamba Tuhan yang menderita. Ya. Ingat ya, ini insya Allah setelah ini aku akan jelaskan tentang anak Allah ya, karena banyak yang keliru bagaimana mencikapi penjelasan daripada Gus Betik tentang anak Allah itu, khususnya dari teman-teman Islam ya. Nanti setelah sebetulnya sih aku jelaskan kemarin, cuman karena otakmu mungkin setengah tiang perlu dijelaskan lagi, nggak apa-apa, nanti tak jelaskan supaya jangan gampang menuduh gitu loh, yang sesat lah, yang kafir lah. Ya, Yesus itu Tuhan yang ini. Tuhan yang ini loh. Yesus itu bukan Tuhan yang ini. Secara verbal sama Tuhan. Tapi literal itu tulisan literasi beda. Ini besar semua. TUHAN besar, T besar, UHAN kecil. Ini beda artinya ini. Kalau kamu nggak paham ya geblek kamu. Ini ada maksudnya kenapa LAI membedakan ini gitu loh. Nah, Yesus itu Tuhan yang ini, bukan Tuhan yang ini. Kalau ini dia merujuk kepada YHWH. Gitu loh. Ya, nah sini sudah dijelas hamba Tuhan, berarti hambanya YHWH. Artinya Yesus itu hamba. Kalaupun dia Tuhan yang ini bukan Tuhan yang ini. Artinya Tuhan yang ini dengan Tuhan ini tidak setara. Tidak setara ini. Di sini Tuhan besar semua, di sini Tuhan hanya T-nya yang besar. Tetapi dalam konsep Trinitas, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu semuanya setara. Nanti beda lagi di konsep Oneses, tapi sama mawon. Karena di Oneses Yesus juga menjadi Allah. Padahal di sini jelas dia hambanya Tuhan, Yesus itu. Ini loh. Ngerti kamu? Makanya ya, kalau itu dibiarkan diskusinya ya, dibiarkan masuk Kristennya itu ya, terus kita bawa ke sini, dia nggak bisa berkutik lagi. Nanti dia akan berkutik ketika dia menghadirkan dogma lagi yang disebut duinatur itu ya, kadang menjadi hamba, kadang menjadi Tuhan katanya. Dia nggak tahu Tuhannya beda, Bos. Tuhan yang ini sama Tuhan yang ini beda. Ya. Oke. Ini sudah aku jelaskan ya. Aku akan bacakan seperti kata Mas Oskis tadi, itu benar ya. Cuman mundurnya itu enggak di 50 Mas, di 49. Jadi Yesaya 49 sampai 54. Sebentar. Iya, sampai 54. Sebetulnya dia sudah selesai di 53, tapi supaya mau tuntas di 54, Mas. Enggak startingnya enggak di 50. Kalau di 50 nanti si Kristen tuh masih ngotot dia, katanya ini Yesus.
hamba yang menderita ini? Ya, enggak. Maka kita baca di 50-nya, di 49-nya ya. Siapa sebetulnya hamba yang menderita itu? Teman-teman TikTok ya, terima kasih, tolong di tap-tap terus ya supaya nggak dipotong nanti sama TikTok ya, yang motong ya TikTok. Oke. Gini ya. Aku bacakan dari 50 aja dulu ya. 49-nya nanti terakhir karena gongnya di 49 ini. Ya. Aku baca dari yang 50 aja dulu ya. Kesini. Oke. Kamu kalau ada Alkitab tolong dibuka. Jangan-jangan aku salah baca supaya kalian juga bisa mengkoreksi aku gitu ya. Oke. 50 ya, aku bacakan. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu ya? Tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapa di antara penagih hutangku? Aku pernah menjual engkau sesungguhnya ya. Oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Ya, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut. Ya, ini bahasa sastra ya. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikan berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Oh, bagus ya sastranya ya. Aku mengenakan pakaian kepada kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Wah, jadi ya gimana itu pemahamannya ya. Oke. Di sini belum ketemu siapa hamba Tuhan itu ya. Kemudian perikopnya ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku. Ya, ya ini memang panjang, jadi harus baca di semua ya, supaya kalian paham nanti. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab aku akan meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ya, dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang benar berbantah dengan aku? Marilah kita tampilkan bersama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendapatkan kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ya, nggak muncul kan? Siapa sebetulnya hamba yang menderita? Nggak muncul di sini. Siapa yang aku berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburu seperti pakaian yang sudah usang, ya. Ngengat akan memakan mereka. Kemudian siapa di antara yang takut akan Tuhan, ya, dan mendengarkan suara hambanya jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak cahaya bersinar, ya. Aduh, capek gue bacanya. Memang ini harus dibaca semua, ya. Tapi gue capek sendiri bacanya. Nanti lu baca semua ya, itu tidak diketemukan jawabannya. Jadi kalau pesan si OSIS mundurnya ke 50, kurang mundur Kis. Kurang mundur, nggak ada jawaban di situ. Dia masih ngotot aja bilang itu kepada Yesus. Bagi dia Yesus itu nggak ada urusan dengan ini. Yonatan juga kalau datang di sini tak ajarin dia bagaimana menafsirkan Yesaya ini. Memangnya siapa Yonatan? Ya. Jadi yang namanya penafsiran itu relatif. Orang bisa terima, bisa tolak. Nggak ada masalah. Ya, jangan terus karena bawa targum seolah-olah mesti bener dari Hong Kong. Ya. Gue capek bacanya, lu baca sendiri ya. Intinya gue jamin kagak ditemukan jawaban dari 50 ke 51. Ya. Dari 51 nanti ke 52. Ya. Dari 52 nanti sebetulnya itu puncaknya itu di 53. Ya, jelas bukan Yesus lah. Ya, jangan karena ada kata-kata begini, tetapi dia tertikam, ini 53 ya, 535.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oh, Yesus menebus dosa. Yaitu kalau udah dicekoki sama dogma soteriologi salib. Gitu loh. Jadi kebodohan ini tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Karena si pendeta itu ketika dia menempuh pendidikan sekolah Alkitab tidak memberikan kritik terhadap dosennya. Benar nggak Yesaya 52:13 itu dinisbahkan kepada Yesus? Dia terima aja. Nah, dosennya pun juga begitu. Nah, nanti kalau dia jadi dosen juga begitu kepada mahasiswa. Mahasiswanya juga tidak mengkritik. Benar nggak itu? Karena apa? Sudah terbungkus dogma bahwa itu harus dibaginda Yesuskan. Makanya kajian-kajian yang bersama aku nggak bisa begitu. Al-Quran pun juga begitu. Kalau ada penafsiran, kita boleh setuju, boleh tidak. Ya, yang maksum itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada penafsiran siapapun lah, kita boleh setuju, boleh tidak. Dan kita harus memberikan kritik kita. Benar nggak penafsiran itu? Kita kan sering mendekonstruksi. Kemarin surat An-Nisa berapa? An-Nisa 1 tuh, coba buka tuh. Ingat kan An-Nisa 1. Belum lagi surat An-Najm, kan sudah kita dekonstruksi. Artinya kita tidak hanya mengkritisi, tapi kita juga memberikan solusi kepada depak. Terjemahan ini salah gitu. Tapi kan nggak cukup hanya ini salah gitu, enggak ya. Benernya gimana? Ini loh benernya. Apa An-Nisa 1? Ambil yang itu biar nggak lemot. Gue paling terkendala alat, paling mangkel gue. Ya, ingat gue yang terakhir kita dekonstruksikan An-Nisa 1 ya. Udah keluar belum itu? Ini nggak didukung nggak didukung perangkat ya. Dia maunya cak-cek. Jadi kalau gue sedang diskusi itu harus ada yang damping gue mau ini kasih, mau ini kasih, mau ini kasih gitu loh. Gak usah nunggu-nunggu. Ya betul ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam. Adam dari mana kok bisa Adam itu? Kalau yang kurang jelas lihat, sudah didekonstruksi itu terjemahannya. Ya, sama dengan Targum Yonatan ini. Cuma kan karena si pendeta itu waktu sekolah sudah terdogma, jadi ketika diajari gurunya ini dukungan dari Targum Yonatan, dia terima aja, dia tidak memberikan kritik. Nanti dia jadi dosen, dia ngajar begitu juga, mahasiswa begitu. Jadi terus menerus kesalahan itu terwariskan dari generasi ke generasi tanpa ada kritik. Dalam perspektif studi Islam juga bisa jadi begitu. Kalau kita nggih mawon, nggak boleh begitu. Samina wa ta'na itu hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Selain itu kita boleh setuju boleh tidak, nggak ada urusan. Mau kiai, mau ulama sama aja. Mau pendeta, mau pastor sama saja. Nah ini bentuk netralitasku bahwa kajian akademis itu dia tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Salah benar-benar. Itu loh, ya. Oke. Terus yang 53 ya, lihat ini ya. Lihat ini ya. Kemarin kita sudah lihat, aku sudah jelaskan ya, ketika salib itu ada 3 salib itu kan. Yang Yesus di tengah ya. Terus yang di kanan kirinya kan itu disebut penyamun, penjahat ya. Aku kan sudah kasih info kalian, itu penyamun, penjahat atau pahlawan. Ya, tergantung melihatnya. Kalau yang melihat Romawi ya penyamun, kalau melihat orang Israel ya itu ya pahlawan karena memberontak terhadap bangsa yang menjajah negerinya gitu ya. Oke. Aku baca mulai ayat 6 dari surat 53 Yesaya ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Sekalian dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. 2 kali ini
tidak membuka mulutnya. 2 kali diucapkan. Pertanyaan gue, kalau ini dinisbahkan kepada Yesus, apakah lu tidak tahu bahwa Yesus mengatakan lama sabaktani? Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan dikatakan dalam mulutnya. Bukan mulutnya tidak membuka. Itu ketika disalib, jauh sebelum disalib di gedung pengadilan juga membuka mulutnya. Yang aku jelaskan, Yesus tidak menerapkan tampar pipi kanan kasih pipi kiri, kan enggak. Ketika Yesus ditampar, dia ngomong apa? Kenapa kau menamarku? Kalau aku salah, tunjukkan salahnya. Kalau aku benar, gimana? Kan enggak terus ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Dulu. Dan itu kan membuka mulut. Ketika Eloi, Eloi lama sabaktani juga kan membuka mulut. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan membuka mulut. Sementara di sini dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Terus bagaimana mau dikatakan Yesaya 53 itu tertuju kepada baginda Yesus? Berat, bos. Ya. Kemudian ke yang 9, 53 9 gue lompat-lompat ya, karena kalau gue baca semua nanti terlalu panjang ini ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Ya. Memangnya dikubur bareng orang fasik dia? Yesus itu dimasukkan kuburan tuh bareng orang fasik tak? Ya. Terus ini, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya memang tidak ada dalam baginda Yesus itu kan orang-orang mulia, mana mungkin ada tipu dalam mulutnya. Jadi ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu ya. Akhirnya cocokologi ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya. Nah ini bahaya ini. Bahaya. Kalau ini dipaksakan di Yesaya 53 ini dinisbahkan kepada Yesus, maka harus menerima apa yang pernah aku sampaikan. Yesus itu menikah dan punya anak. Karena apa? Jelas di sini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitannya apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, keturunan. Berarti Yesus punya keturunan dan dia punya istri dan menikah dong. Keturunan. Ya. Nanti aku jelaskan apa itu keturunan, apa itu anak ya. Nanti ketika giliran aku menjelaskan sama kalian supaya yang Islam ini ya. Lu jangan buru-buru menimbulkan gue seperti sesat, kafir segala macam ya. Lu ngerti nggak bagaimana konsep anak dalam pemikiran perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian terakhir? Ntar gue ajarin lu. Kalau di pondok-pondok lu nggak dapat ya. Lu nggak dapat model begituan. Karena ini kajian-kajian yang dia mengalami out of the box. Dia melakukan passing over, lompatan pemikiran. Ya. Sahabat Umar kan pernah marah kepada sahabatnya tentang apa gitu gue lupa. Tapi setelah dijelaskan akhirnya sahabat Umar bisa menerima gitu. Harapan gue setelah gue jelasin lu bisa menerima. Tapi kalau tetap aja kepala lu keras, ya terserah urusan lu. Gue gak ada masalah mau lu bilang kafir, bilang syirik ya. Terserah. Nanti tiba gilirannya gue jelaskan bagaimana tentang anak Allah. Dalam konsep kerangka berpikir Al-Quran itu bagaimana sebetulnya. Jadi kamu harus tahu apa itu walad, apa itu ibnu. Kalau sudah dinisbahkan kepada kanjeng Nabi Isa dan nanti sama Uzair, itu tidak menggunakan walad. Sementara di Al-Quran surat Al-Ikhlas itu menggunakan walad. Maka dia menjadi lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa bedanya antara ibnu, bin, ya, dengan walad? Bedanya apa? Kalau kamu itu aja nggak ngerti kok, bilang orang kafir, bilang orang sesat, goblokmu itu mbok yo di stop. Ya, nanti gilirannya ya aku jelaskan. Oke,
Begitu ya saudara-saudara Kristenku, kalau dipaksakan ya Yesaya 53 kepada Yesus, dia akan bermasalah juga. Di samping yang tadi di Yesaya 53:10 di situ dikatakan keturunannya. Berarti Yesus harus menikah dong. Harus menikah. Ya, kan jadi trouble. Terus yang di atas menyerahkan dirinya. Yesus tidak menyerahkan diri, dia lari ke Taman Getsemani kok menyerahkan diri, gimana sih? Ke Getsemani itu dia artinya Yesus itu mencintai kehidupan, bukan suka mati konyol. Yesus itu, baginda Yesus itu mencintai kehidupan. Maka dia berusaha menghindari kematian itu dengan cara mencari aman di Taman Getsemani. Datanglah murid yang nggak tahu nyebutnya apa itu. Nanti gue sebut pahlawan, lu nggak terima, tapi karena kalau nggak ada pengkhianatan dia, dosa lu nggak ditebus. Pahlawan atau pengkhianat Yudas itu, ya. Jadi Yesus tidak menyerahkan diri, dia lari ke Taman Getsemani. Jadi nggak tepat ini kalau dinisbahkan ke Yesus, gitu loh ya. Oke. Kemudian akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya dan kejahatan mereka dipikul ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Nah, aku sudah bantah tadi, nggak ada menyerahkan nyawanya. Ya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, ini masalah juga. Alhamdulillah sudah ngikuti kemarin, gue hanya jelaskan sekilas, lu nanti langsung paham ya. Kalau belum ngikuti yang kemarin, ya lu akan mengulang-ulang video ini supaya paham. Kan ini bermasalah ketika gue memberikan kritik kepada pendeta Mel Atok ya. Yesus kan di tengah ini, disalib. Di sini kan disalib juga dua. Ya. Kan gue sudah bilang ini debatable. Dilihat dari sudut pandang Romawi atau dipandang Israel. Kalau di Alkitab dikatakan bahwa dia ini penyamun. Ini penyamun. Kalau gue bilang kan ini pemberontak karena ya dia dianggap, jadi beda ya, penyamun dan pemberontak itu beda. Penyamun itu kan kriminal, pemberontak itu kan melawan terhadap negara yang menjajah negerinya. Sama dengan kita. Dulu pahlawan kita ya disebut ekstremis, gitu loh. Nah, di sini kan disebut penyamun. Makanya gue tanya, ini penyamun atau pemberontak? Karena di Perjanjian Lama itu ditulis ya, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi ini pemberontak. Kalau di sini kan jadi pemberontak dia. Di Perjanjian Lama pemberontak, padahal di Perjanjian Baru penyamun, penjahat. Kan enggak connect. Lagi pula dia bilang di sini, dan dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak, padahal sudah kita bahas kemarin, ini bermasalah. Ya, bermasalah. Karena dari Injil Yohanes, ini kalian harus lihat kajian yang itu ya, kalau enggak kalian mumedas mengikuti kajianku. Karena ini muter nih kajian ini. Ya, makanya kalau ngaji sama aku kalau enggak runut, mending nggak usah ngaji ya kan sudah aku bilang kemarin ya, antara Matius Markus itu sama ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Yohanes itu 0 ya, nggak ada yang dijanjikan surga, nggak ada yang menghujat, nggak ada. Di sini yang menghujat 1, makanya yang dijanjikan surga 1. Di sini yang menghujat 2, di sini yang menghujat 2. Ini bermasalah. Bagaimana ini mau dinisbahkan kepada Yesus? Yesaya 53 ya, khususnya surat Yesaya 53 pasal yang ke berapa nih? 12 atau 13 ini ya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Kalau dilihat dari Matius Markus, oke lah ya, kita abaikan lah yang tentang pemberontak atau penyamun. Dua-dua. Tapi di Lukas 1, di Yesaya justru, di Yohanes justru 0. Gimana? Nggak tepat. Ya, nggak tepat. Oke, sekarang ya, supaya ini bisa berhenti di 1 jam, aku jelaskan ya, siapa sebetulnya hamba Tuhan yang menderita itu. Kita mundur ke belakang ke Yesaya 49. Ya. Ini kebenarannya ini aksiomatis ini. Ya. Sebelum itu aku jelaskan dulu. Ya. Aku jelaskan dulu. Bagaimana posisi bangsa Israel. Lihat posisi bangsa Israel ya. Di 1 Petrus 29. 1 Petrus 29. Apa katanya? Aku nggak hafal ya. Aku sebut sejauh yang aku hafal. Engkaulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kekasih Allah. Tuh Petrus itu mengatakan. Supaya lengkap, supaya kamu paham dan baca. Bagaimana sebetulnya apresiasi perjanjian baru ya dan perjanjian terakhir terhadap bangsa Israel atau Yahudi ini. Kadang-kadang disebut Israel, kadang-kadang disebut Yahudi ya. Di 1 Petrus 29 itu dikatakan begitu. Engkaulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kekasih Allah. Ya. Kita lanjut ke Roma ya. 3 dimulai ayat 1 itu enaknya sampai 2. Kalau ayat 2 aja nggak kena. Apa sih kelebihan bangsa Yahudi? Maka dijawab, karena kepada mereka lah, pertama-tama karena kepada mereka lah firman itu diamanahkan. Ini pengakuan bagaimana unggulnya Israel atau Yahudi. Kadang-kadang disebut Israel, kadang-kadang disebut Yahudi ya. Ya. Mulai 1 Petrus 2:9. Kemudian Roma 3:1-2. Ini semua di PB, perjanjian baru. Nanti ada perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir juga 2 ya. Quran surat Al-Baqarah. Tulisan gue tulisan dokter ya. Lu mampus gak bisa baca lu. Lu harus lihat ketika gue nulis. Surat 2 ayat yang ke buka lo. Buka lo. Surat 2 ayat yang ke-47. Sama Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang 112. Mana tuh? Ya, di sini diakui. Jadi perjanjian baru mengakui, perjanjian terakhir mengakui bagaimana kedudukan Israel atau Yahudi ini sebagai bangsa yang diunggulkan. Ya, lu baca. Nanti kalau gue salah lu bisa benerin gue. Ya. 112 2 Al-Baqarah 1 gue salah nukil kali 122 tuh sorry salah. Nah ini 122 sorry 122 ya 122 terus mana yang satunya nggak ada handphonenya ambil yang besar itu buka yang 147 biar cepat 247 ya 247 ya ini gue baca 122 ya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Ini Al-Quran mengatakan begitu. Walaupun oleh penafsir di dalam kurung pada masa itu, ya terserah saja. Gue bisa setuju, bisa enggak. Buktinya sampai sekarang, ya Israel itu meskipun orangnya kecil, populasinya, kita bisa tahu bagaimana pertempuran Israel dan melawan Palestina itu nggak selesai. Gue juga nggak tahu ngapain Arab itu diem aja, ngapain Mesir itu kok diem aja, ngapain Turki itu kok ya diem aja. Tahu saudaranya dihajar sama Israel seperti itu. Justru yang membelain yang agak jauhan Iran, gitu. Dari situ kan kita bisa lihat. Jadi makanya
Kalau ditambahi oleh si penerjemah pada masa itu ya terserah lu aja. Gue boleh setuju, boleh tidak. Gue harus tunduk terhadap teks yang ada. Pada masa itu penerjemah itu, ya. Dia bilang pada masa itu. Kalau original teksnya begini. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku Allah telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Ya, Al-Quran tuh. Ini, ya. Kalau katanya si penafsir pada masa itu, yaitu urusan penafsir. Ya, sekarang Quran surat Al-Baqarah 122. Ya. 122. Ini kan surat 2. 122 yang ini. Sekarang yang 247, ya. Ini kok surat 4 kamu? Yang di TikTok buka Al-Qur'annya supaya sama-sama tahu deh. Kalau gue salah nanti lu bisa benerin gue. Lihat tuh kalau Bapak bilang, kamu bisa bantu Bapak jadinya. Gitu loh. Surat 2 47. Ya. Nah, ini surat 2 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Sama, dikasih tambah kurung pada masa itu. Gue gak ada urusan pada masa itu urusan penerjemah. Gue bisa percaya, bisa enggak. Bisa setuju, bisa enggak. Ya. Ya. Jadi jelas ya, di sini Israel atau Yahudi itu sama-sama diakui keunggulannya. Ya. Al-Quran bilang begitu, perjanjian terakhir itu Al-Quran, perjanjian baru juga bilang begitu, ya. Gue ulangi. 1 Petrus 2:9. Engkaulah imamat yang rajani bangsa yang terpilih umat kekasih Allah. Itu 1 Petrus. Di Roma 3:1, apa kelebihan bangsa Yahudi? Maka dijawab, karena pertama-tamanya pada mereka lah diberikan firman. Ya itu memang jelas. Sebelum bangsa Arab, nanti Kanjeng Nabi Muhammad lewat Bapak Ismail dan Bapak Abraham kan Yahudi dulu. Artinya mereka pertama kali mendapatkan firman. Itu pertama-tama kelebihan bangsa Yahudi. Gue kan fair. Gue Islam. Gue mencintai keadilan, gue mencintai kejujuran. Apa yang ada itu gue katakan. Tapi jangan mulut lu bilang gue Islam Yahudi. Jadi kacau nanti. Ya. Gue itu juru bicara kebenaran, bukan juru bicaranya Yahudi, bukan juru bicaranya Kristen Tauhid, juru bicara Saksi Yehova, bukan. Ya kerangka berpikir gue sama dengan mereka, gitu aja. Jangan nanti dibilang juru bicaranya Yahudi lah. Ini Mas Billy ada nggak di sini ya? Dia Yahudi tuh. Dia dengar bagus lah. Ya. Aku punya teman Yahudi, Mas Billy namanya. Nggak tahu dia masuk nggak di sini. Ya. Oke. Ya, itu perjanjian baru, perjanjian terakhir Al-Quran. Setelah Al-Quran nggak ada lagi perjanjian, maka itu perjanjian terakhir aku bilang. Ya, dia di 247 dan 2122 dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain. Intinya di sini kita harus tahu bahwa memang bangsa Israel atau Yahudi itu dilebihkan oleh Gusti Allah Agung. Ya kita nggak bisa protes. Kalau bisa protes ya gue bilang itu jahat ya Allah, bangsa Israel itu kami aja bangsa Indonesia gitu. Cuma kan kita nggak bisa protes. Habis kopinya taruh sana. Ya sudah kita terima saja, kita given. Maunya Allah seperti itu. Ya. Oke. Ini aku hapus ya. Yang jelas bangsa Israel itu umat pilihan. Ya. Oke. Sekarang siapa hamba yang menderita itu? Ya. Gue langsung aja lah ya, karena waktu ini sudah 1 jam lewat 4 menit. Ini kalau di atas 1 jam tuh ngunggahnya banyak lama itu ya. Yesaya 49 ya. Langsung saja ya, gue yang ketiga. Nanti lu baca semua ya, 49 ayat yang ke-1 sampai yang ke berapa itu.
ke-26 ya. Supaya lu tahu duduk permasalahan semuanya. Tapi gue sesuai dengan stressingnya, gue mau bacakan Yesaya 49:3. Lu baca tuh, yang 3 itu tuh. Bapak kasih nomor. Nih, lu baca. Bapak tulis di sini. Dah, ayo. Ia berfirman kepadaku. Ia berfirman kepadakunya apa? Kecil besar? Kepadaku kak kecil. Engkau adalah hambaku. Besar. Engkau, ini yang di YouTube, yang di TikTok, lihat ya, matanya ke sini ya. Siapa hambaku itu? Engkau adalah Hambaku kak besar. Hambaku apa? Israel. Israel, lihat. Terus? Dan olehmu aku akan besar ya? besar. Aku akan menyatakan keagunganku kak besar. Keagunganku Kak besar. Keagungan kecil berarti. Ya yang besar yang ya. Titik. Keagunganku Titik. Sudah. Mungkin permasalahannya di sini, di koma ini. Sama dengan nanti di surat-surat yang lain. Dulu itu nggak ada titik koma. Jadi dia sudah jelas. Yesaya 49:3, siapa yang dimaksud hamba Tuhan yang menderita itu, dijawab dia di sini. Yesaya 49:3 menjawabnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Nih. Dan olehmu aku akan mengatakan keagunganku. Siapa hambanya itu? Israel. Nih, Israel ini. Ayo, siapa mau bantah? Siapa mau bantah? Pendeta mana? Dosen Alkitab mana mau bantah? Targum Yonatan bawa sini. Kalau bisa Yonatannya bawa sini, gue ajarin di Alkitab. Masih menentang ini? Hambaku Israel, bukan hambaku Yesus. Jadi yang dimaksud ya, hamba Tuhan yang menderita itu adalah bangsa Israel. Tertulis secara tekstual, secara eksplisit di dalam Yesaya 49:3. Makanya aku bilang tadi sama Oskis, bacanya jangan di 50 Kis, kurang mundur, nanti mereka masih mengelak lagi. Maka aku mundurkan ke 49. Tertulis lihat di sini, hambaku, yang dimaksud hambaku itu siapa? Israel ini loh. Bukan baginda Yesus. Bayangkan itu pendebat dari Kristen. Berapa tahun dia sekolah Alkitab, berapa lama dia jadi pendeta, kok masih tersalahkan juga. Karena apa? Dogma. Ini semua telinganya didengar. Dogma itu lahir dari ruang gelap. Dogma itu lahir dari ruang gelap. Ya, orang kalau sudah terkena dogma, otaknya mampet, nggak jalan. Begitu juga ketika dia dulu studi, kuliah, dosennya bilang bahwa hambaku itu Yesus, dia terima aja Yesus. Oh Yesus, padahal bukan Yesus. Baginda Yesus itu lain cerita. Tapi karena dia sudah terdogma, dia terima. Kemudian dia jadi pendeta, dia ngajarkan itu ke jemaatnya. Dia dari dosen, dia ngajarkan itu ke mahasiswanya. Mahasiswanya, jamaatnya sami mawon, tidak memberikan kritik. Apa yang disampaikan dosennya, apa disampaikan pendetanya, amin, amin. Siapa setuju tepuk tangan, amin, amin. Akhirnya kesalahan itu terus terwariskan dari generasi ke generasi. Maka lewat kajian ini aku akan
memutus rantai kesalahan itu supaya kita menjadi benar bahwa hamba Tuhan yang menderita itu adalah hambaku Israel. Ada di Yesaya 4:9-3, bukan hambaku Yesus. Gimana? Sudah ya? Sudah clear ya? Jadi aku sudah jawab ya. Dan aku sudah jelaskan bagaimana unggulnya bangsa Israel itu di hadapan Gusti Allah Agung. Lewat perjanjian baru dan perjanjian terakhir tadi ya. Lewat surat Petrus, surat Roma, Al-Baqarah. Sudah 4 ayat aku gunakan untuk menunjukkan bagaimana bangsa Israel itu memang diunggulkan. Ya kita nggak bisa protes, kita bangsa Indonesia. Kalau bisa protes, kita protes. Ya Allah, kenapa nggak bangsa Indonesia saja yang kau unggulkan? Kita kan hanya given. Jadi meskipun gue Islam, gue harus tunduk patuh apa yang dikatakan Al-Quran. Bukan karena gue Islam, terus enggak. Orang Arab aja yang diunggulkan, nggak boleh begitu. Itu namanya nggak akademis. Makanya ketika gue ngomong jujur, tolong kejujuran gue itu lu hargailah. Jangan terus menuduh yang Islam Yahudi, yang sesat, yang kafir gitu ya. Tapi kalau lu nggak mau menghargai juga nggak ada masalah, gue nggak ada urusan. Ya, oke sampai di sini ya. Jadi sudah selesai utang gue ya, sudah gue bayar. Insya Allah besok kita bahas tentang apa ya? Anak Allah, maybe ya. Jadi untuk saudaraku yang request tentang Nabi yang akan datang itu masih di seri yang ke-33 itu belum tertutup ya, belum edisi tamat. Nantilah ya, aku tunggu modku datang. Nanti kalau modku datang aku jelaskan kepada kalian semuanya ya. Oke, pada malam ini hutangku sudah aku bayar lunas ya. Siapa hamba Tuhan yang menderita itu? Bukan kan baginda Yesus. Lalu siapa? Itu adalah hambaku Israel. Oke, untuk yang di TikTok tenang aja dulu ya. Itulah kajian kita malam ini ya. Aku ucapkan terima kasih semuanya ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga keindahan imanmu dalam bingkai keislamanmu, simpan dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Peti di channel ini. Salam Isra, Islam rasional ya. Gue nggak tahu nanti ada kendala teknis nggak. Kalau nggak, biasanya begitu diunggah sama Gerai itu 15 menit sudah selesai. Kalau tadi malam sampai 4-5 jam baru terunggah. Gue nggak tahu apa masalahnya. Kalau nanti terulang lagi, insya Allah besok gue akan komplain ke providernya ya. Nggak tahu karena paketnya nggak ambil yang mahal atau gimana, nggak tahu lah ya. Dan semoga nggak ada kendala. Oke, sampai di sini dulu. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.